Yang terhormat Bapak Kepala SDN Cokrowati, Bapak Sikati SPD NPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Cokrowati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Ratu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Untuk acara pada pagi hari ini yaitu diseminasi atau pengibasan materi modul 1.4 tentang budaya positif, di mana untuk agendanya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab atau umpan balik, dan yang keempat penutup. Masuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan dilakukan oleh narasumber yaitu Bapak Eko Hidrato. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Cokrowati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cokrowati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara pengibasan atau disementasi dalam rangka aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 5. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya pada yaumil kiamat. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan yang saya lakukan, yaitu tugas aksi nyata dalam rangka pendidikan guru penggerak, yaitu pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, saya akan langsung menampilkan materi yang akan saya bagikan. Budaya positif. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Eko Hidrato. Saya mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Lanjut Pak. Sedikit dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya tolong ikuti kata-kata saya. Saya minta tolong Bapak Ibu semuanya pejamkan mata dulu. Ikuti kata-kata saya. Tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu berada di tempat yang sangat nyaman bersama
ibu cintai, bisa bersama suami, bisa bersama istri, bisa bersama anak-anak Anda. Kalian bayangkan, Anda menikmati pemandangan yang ada di suatu tempat yang mungkin Anda impi-impikan. Fokuskan dari kalian. Kalian rasakan ketenangannya. Kemudian kalian hadirkan rasa tenang Bapak Ibu sehingga menjadi semangat baru untuk Bapak Ibu guru. Sekarang silakan Bapak Ibu semuanya membuka mata kembali. Apa yang Bapak Ibu rasakan semuanya? Mungkin artinya tambah sedih atau tambah senang? Senang, Pak. Yeah. Nyaman. Sekarang kita akan fokus untuk belajar menghadirkan rasa ingin tahu, bersyukur. Yeah. Saya di sini tidak akan menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi saya lebih kepada berbagi atau sharing. Silakan dilanjut Pak. Agendanya tadi sudah dibacakan oleh moderator, yaitu pembukaan, kemudian penyampaian materi, kemudian tanya jawab atau umpan balik, dan penutup. Bapak Ibu semuanya, di sini saya ada pertanyaan materi dulu. Bapak Ibu coba bayangkan, Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu genggam, Bapak Ibu genggam di tangan. Sekuat tenaga, sesuatu itu sangat berharga untuk diri Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan, yang ada di genggaman Bapak Ibu sesuatu yang sangat berharga. Sekarang saya akan mencoba Buya untuk meminta sesuatu yang ada di genggaman Ibu Susi. Silakan Buya. Bu Susi, apakah saya boleh meminta sesuatu yang ada di genggaman Bu Susi? Boleh Bu ya. Bolehlah, nanti saya ganti dengan sesuatu yang lain. Sayang. Nanti saya kasih tambah uang deh. Mau Bu. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Susi, kalau boleh tahu tadi yang ada di genggaman Ibu Susi apa? Yang ada di genggaman saya adalah cincin nikah Pak Eko. Cincin nikah, sesuatu yang sangat berharga, mungkin pemberian dari suami yang tercinta. Ya, sehingga kalau ada orang lain yang mau mengambil dengan sekuat tenaga, Ibu Susi mempertahankan, karena itu merupakan harga diri dari Ibu Susi, sesuatu yang berharga. Genggaman itu bisa lepas kalau ada keinginan Ibu Susi secara sadar. Ibu Susi melepasnya. Lanjut Pak Catur. Kemudian kita akan kaitkan dengan budaya positif. Sebelumnya tadi yang pertanyaan pemantik. Ini kita kaitkan dengan pertanyaan pemantik dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu semuanya setuju betul dengan hukuman? Tidak setuju. Coba Pak Catur, kenapa kok tidak setuju dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak? Saya tidak setuju Pak, karena hukuman itu menyakitkan anak dan dapat membuat trauma anak. Itu Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa jawaban dari Pak Catur. Hukuman bisa membuat anak trauma, bisa membuat anak takut. Hukuman ini mungkin bisa mendisiplinkan
mendisiplinkan anak, tapi hanya pada waktu tertentu, karena anak itu takut untuk dihukum. Sehingga kalau suatu saat hukuman itu tidak ada, maka anak itu tidak akan berbuat kebaikan lagi. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau menurut Ibu Susi bagaimana? Pertanyaan nomor 2 ini. Untuk poin nomor 2, saya memberikan setuju Pak, karena dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca bisa meningkatkan disiplin anak untuk bisa menjadi kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, bagus sekali Bu Susi. Pemberian hukuman dengan hal positif, contohnya misalnya membersihkan kelas, oke? Kemudian menulis, ini bisa meningkatkan disiplin anak. Tapi kita tidak dianjurkan untuk menggunakan ini. Walaupun hukuman itu bersifat positif, kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak, karena ini merupakan motivasi eksternal, ya, bukan berasal dari dalam dirinya sendiri. Yang kita harapkan nanti kita sebagai pendidik, kita menggali, kita menyadarkan anak agar keluar motivasi dalam dirinya untuk berbuat kebajikan. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut beliau bagaimana? Untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya setuju Pak, karena dengan memberikan penghargaan baik itu berupa ucapan ataupun benda, itu dapat meningkatkan semangat siswa untuk belajar lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Lia, bagus sekali jawabannya. Menurut Bu Lia, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memang betul. Kita memberikan penghargaan kepada anak itu bisa meningkatkan motivasi anak, meningkatkan semangat anak. Tapi ini juga perlu dikoreksi lagi, karena memberikan penghargaan itu merupakan motivasi eksternal, bukan berasal dari dalam dirinya murid atau siswa. Suatu waktu kalau kita tidak memberikan penghargaan, maka anak itu tidak akan berbuat kebaikan. Sekarang mari kita bahas materi selanjutnya. Dalam budaya positif, yang kita bahas adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Paradigma perubahan. Tadi kita sudah melakukan ice breaking antara Bu Lia dengan Bu Susi yang mempertahankan yang dimiliki Bu Susi yang ada di kepala tangan. Dilanjut Pak. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya ilusi. Lanjut, Bapak Ibu semuanya, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol.
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Timbul respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha apa yang dipahami orang lain atau pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita tidak memaksakan orang lain harus berpandangan dengan kita, tapi kita yang lebih memahami orang lain tentang dunia ini. Ini teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini teori kontrolnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin pada saat itu saja, ya, mungkin Anda mengendalikan murid Anda mengontrol murid Anda. Tapi kalau sewaktu-waktu tidak bersama dengan Anda, ya, maka murid itu mungkin berperilaku tidak sesuai harapan Anda. Tapi kalau diri sendiri yang mengontrol, ya, walaupun ada orang, tidak ada orang, maka perilaku murid itu akan tetap sama. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Kalau teori kontrol kita menggunakan teori berpikir yang menang-menang atau win-win solution. Lanjut ya. Disiplin positif. Ya, silakan posisi. Apa disiplin positif? Ini menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, walaupun perilaku itu, mohon maaf, perilaku negatif, itu juga pasti memiliki tujuan. Ya, kalau motivasinya untuk menghindari hukuman. Misalnya kalau kita menerapkan hukuman pada murid kita, sewaktu-waktu mereka berperilaku itu karena takut kalau mereka akan dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi hukuman dan imbalan itu merupakan motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar diri mereka. Ya, tapi yang akan kita gali itu adalah motivasi intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri. Kemudian dengan nilai-nilai kebajikan universal membentuk keyakinan kelas. Kemudian model berpikir win-win solution atau menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita sebagai guru dalam mengendalikan murid kita ini kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama kita sebagai pendukung. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Yang keempat posisi netral kita sebagai pemantau. Kemudian yang kelima kita sebagai manajer. Dan yang diharapkan kita sebagai pendidik ini adalah sebagai yang kelima, yaitu posisi netral sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi kita bahas di selanjutnya. Kemudian realitas atau kebenaran kita berbeda.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Mungkin makan, minum, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah penguasaan. Mungkin sering sekali bapak ibu guru menjumpai murid bapak ibu yang sering berkelahi, ingin mengendalikan, ingin menguasai teman-temannya. Ini karena kebutuhan untuk mendapatkan penguasaan. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita menjumpai murid di kelas yang mungkin cari-cari perhatian, mungkin melakukan apa sehingga mereka perlu diperhatikan, ini mereka sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Lanjut teman-teman. Kemudian makna dari disiplin. Disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata disiplina, itu artinya adalah belajar. Tapi dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kemakmuran. Lanjut. Nilai-nilai kewajiban universal. Nilai-nilai kewajiban adalah sifat-sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Belajar, setiap perilaku atau perbuatan ini pasti memiliki tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Ian Bosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah berkali-kali mendengar yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan isinya yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah kritis. Yang keempat berkeinginan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam kreatif. Lanjut Pak. Kemudian topik yang kedua yaitu suatu motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Tadi sudah saya sebutkan motivasi eksternal dan motivasi internal. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi yang berasal dari luar atau eksternal karena adanya hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi seseorang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau hadiah. Ini juga termasuk motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan hal tersebut? Kemudian yang ingin kita tuju adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan
orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Itu yang akan kita terapkan pada murid. Motivasi yang berasal dari dalam diri murid sehingga mereka berperilaku sesuai dengan keyakinan mereka. Lanjut. Merdeka menurut Kewajiban Negara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi bisa mengontrol diri sendiri. Itu menurut Kiai Dewantara. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu ada definisi dari restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi ini kita tidak akan mencari siapa yang salah dan yang benar, tapi kita berfokus pada solusi atau pemecahan masalah, atau sering disebut win-win solution, menang dan menang. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, jadi kita tidak mencari siapa yang salah, namun kita belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri atau mengoreksi diri mereka. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ciri yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ciri yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ciri yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak mempermalukan murid. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, monggo silakan Bina. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu semuanya sering mendengar peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba siapa yang bersedia memberikan jawaban? Ya, ada silakan. Mengapa harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang pertama, biar aman, Pak. Ya. Yang kedua, mengikuti aturan, Pak. Jika tidak nanti kena tilang. Ya. Terima kasih, luar biasa jawaban dari Bapak. Yang pertama, biar aman. Ini di dalam diri Pak Catur sudah sadar bahwa helm itu bukan hanya aksesoris, tapi bisa menjaga keamanan kepala. Kalau sewaktu-waktu ada hal yang tidak kita inginkan, helm ini bisa menjaga kepala kita. Ini motivasi dari dalam diri Pak Catur. Pak Catur sudah sadar, helm itu penting untuk menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ditilang. Ini mentaati peraturan. Kemudian pertanyaan yang kedua,
kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Siapa yang bersedia memberikan jawabannya? Yang kita peraturan 3M. 1,5 meter supaya tidak terkena COVID-19. Supaya tidak terkena COVID-19. Terima kasih. Luar biasa jawaban dengan kita. Seperti kita tahu semuanya bahwa 2019 kemarin kita mulai dilanda COVID-19. Untuk mencegah agar kita tidak tertular COVID-19, maka kita harus tanamkan dalam diri kita dengan mentaati peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Ya. Maaf, mic-nya bukan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, karena dengan adanya peraturan seperti itu, kita tentunya akan lebih berdisiplin. Kemudian kita juga tidak akan ketinggalan mengikuti pelatihan, Pak. Baik, terima kasih. Julia. Untuk mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tadi Budia dengan jawabannya yang sangat luar biasa, agar tidak tertinggal. Kemudian disiplin, berarti Budia ini sudah menghargai dirinya sendiri. Motivasinya sudah dari dalam dirinya. Budia sadar kalau kita dalam terlambat, saya akan ketinggalan materi. Kemudian lanjut Pak Catur. Baik. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini ada keyakinan kelas antara kiri dan kanan, dan yang satunya adalah peraturan. Menurut Bapak Ibu semuanya, yang merupakan keyakinan kelas ini yang kanan atau yang kiri Bapak Ibu? Kanan, Pak. Yang kanan. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang kiri itu lebih condong ke aturan ya. Kalau yang keyakinan kelas, yang kanan ini menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian lanjut. Ini pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Apa itu hormat, bekerja, dan diterima. Lanjut Pak. Lanjut. Baik. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu memberikan buku di tempatnya, tapi kalau keyakinan kelas kita membangun rasa tanggung jawab kepada murid. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kemudian keyakinan kelas yang kita bangun adalah menghormati orang lain. Kemudian ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang dibangun
menghormati orang lain dan berkomitmen, artinya berkomitmen untuk tidak terlambat, yang berjanji kepada diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, yang kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, yang kelasnya ini berhubungan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, yang kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian ada aturan menggunakan masker, ini yang kelasnya kesehatan dan demi keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk kita membangun kelasnya pada murid, yaitu demi keselamatan dan keamanan. Lanjut. Baik, ini ada perubahan pada modul 1 di Desember, yaitu tentang budaya positif. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur, berdasarkan hasil riset ini menjadi 8. Yang pertama, unsur yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, contohnya tadi menggunakan hadiah atau dan lain-lain. Ini bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas murid, ya, karena tadi termasuk unsur yang berasal dari luar. Sewaktu-waktu kalau tidak ada hadiahnya atau tidak ada penghargaannya, murid itu malas untuk berperilaku yang baik. Kemudian penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, ini ada tindakan sebuah guru. Menurut Bapak Ibu semuanya, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Ini kurang kalimatnya. Jadi hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena di situ ada waktu pelajaran PJOK. Lanjut. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau benar, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang terjadi. Kalau benar membuat anak sakit, baik fisik maupun psikis, untuk jangka yang waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menghentikan kesalahan. Kemudian anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek.
anak menghargai disiplin, kemudian stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep yang baik dan yang lain. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi ini merupakan pilihan. Kemudian hukuman ini tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi ini dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau restitusi ini menguatkan untuk murid, ya, jadi murid ini merasa nyaman. Kemudian korban mendapat keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi korban akan mendapatkan gantinya. Kemudian kalau hukuman murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid akan merasa tidak nyaman. Kalau restitusi murid akan mendapatkan penguatan dalam dirinya. Kemudian kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi akan lebih kepada masalah terpecahkan. Kemudian kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau kita melihat murid kita yang tidak takut, maka sistem ini tidak akan berjalan. Kalau ada murid yang tidak takut hukuman. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau restitusi, murid ini akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Baik, dan kedua lagi, itu Bapak Ibu dan kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kita dilarang menggunakan hukuman karena ini bisa menyakiti anak. Ya, anak itu mungkin kalau sampai bisa diingat sampai mereka dewasa. Jadi kita dalam menggunakan hukuman ini betul-betul dilarang. Dan kita dianjurkan untuk menerapkan restitusi. Lanjut. Apa yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut, Pak. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Tadi saya sebutkan. Bertahan hidup, contohnya makan minum tadi. Kemudian kebutuhan untuk menguasai atau bermasalah. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Bapak Ibu perhatikan di sini ada video. Kalau Bapak Ibu perhatikan yang mencerminkan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Silakan disimak videonya dulu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu tadi video yang menggambarkan 5 posisi kontrol pendidik atau guru. Menurut Bapak Ibu, kita sebagai guru mengambil posisi apa? Manajer. Betul. Selanjutnya 5 posisi kontrol tadi sudah ada di dalam video tadi. Kemudian next, lanjut Pak. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Perhatikan, ada sebuah kasus yang ada di video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
Aku balik ngatain Eka di depan kelas. So banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, Baik, tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Next. Dalam segitiga restitusi ini ada tiga, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan seperti orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Ya, seorang bertindak itu pasti ada kebutuhan yang ingin dicapai. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, mungkin di kelas atau mungkin di sekolah. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Next. Ini contoh menstabilkan identitas. Lanjut Pak. Kemudian validasi kebutuhan, kita bisa berkata pada murid kita, kalau bisa saja dan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kita tidak melakukannya. Ini contoh validasi kebutuhan dan yang lain itu. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kita juga bisa menanyakan pada murid, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu dalam menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Lanjut. Demikian tadi penjelasan tentang budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Blora. Demikian mungkin dari saya mungkin banyak sekali kesalahan. Saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu Guru. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi dari narasumber Bapak Eko Wijato tentang budaya positif. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian acara pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi